Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Sampai-sampai lautan dijadikan tinta, pepohonan dijadikan pena. Maka apa kata Allah? La tuhsuha, tidak akan bisa kalian untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula salam beriringan salawat kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling sempurna, manusia yang paling sempurna yang pernah diutus dalam sejarah peradaban dunia, yang kemudian kita kenal dengan sang proklamator dunia. Nabi yang mengulurkan tikar-tikar kejahilian dan membentangkan sejadah-sejadah keislaman, sehingga sampai saat ini kita mampu merasakan manisnya iman, lezatnya takwa dan indahnya beragama Islam. Ikhwan fillah dimanapun berada, izinkan saya membawakan pidato yang berjudul Kejayaan Islam ada di pundakmu. Izinkan saya membawakan pidato yang berjudul Kejayaan Islam ada di pundakmu. Ikhwan fillah dimanapun berada, perlu kita mereview kembali bahwa agama Islam ini adalah agama yang pernah menduduki dunia, berkuasa pada dunia ini selama kurang lebih 800 tahun. Waktu yang relatif panjang, memberikan catatan khusus bagi kita untuk terus mengkaji dan mengkaji apa sebenarnya di balik kejayaan Islam di muka bumi ini, sehingga Islam mampu menaklukkan imperium-imperium besar, menaklukkan kota-kota adidaya. Islam dengan cepat melesat ke seluruh belahan dunia dan mengubah tatanan kehidupan masyarakat dari kehidupan yang amoral menuju kehidupan yang bermoral dan peradaban. Ikhwan fillah dimanapun berada, perlu kita ingatkan kembali bahwa Nabi Muhammad SAW sangat gigih mencetak generasi-generasi muda, didikan berbasis tauhid, sehingga lahirlah para sahabat-sahabat yang menjadi generasi terbaik sepanjang masa. Kemudian dari didikan sahabat itu lahirlah para tabi'in yang banyak memberikan kontribusi untuk Islam. Kemudian dari tabi'in itu lahirlah para generasi-generasi setelahnya yang setia dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka mengubah dunia dengan ide-ide cemerlang, dengan terobosan-terobosan baru, hingga tercatatlah nama mereka dengan tinta-tinta emas, dan sampai detik ini nama mereka kita kenal dan kita kenal. Ikhwan fillah dimanapun berada, perlu kita ingat kembali bahwa kejayaan Islam adalah usaha-usaha para generasi muda. Realitas sejarah mencatat bahwa para pemuda yang banyak berkontribusi dalam merintis kejayaan Islam ini. Mungkin kita telah kenal seorang tokoh Islam, Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda berusia 21 tahun, mampu memimpin 250.000 pasukan menyerang benteng megah, benteng Konstantinopel. Ide yang dianggap gila, ide yang sangat dianggap gila, namun mampu dibuktikan oleh seorang pemuda berumur 21 tahun itu dengan keyakinan akan nubuat Nabi Muhammad SAW. La tuftahanna al-Konstantinia. Dengan keyakinan tersebut berserta dukungan dari lingkungan, pemuda berumur 21 tahun ini mampu menaklukkan benteng megah, benteng Konstantinopel. Apa kuncinya? Setelah menaklukkan Konstantinopel, si pemuda ini pun berdiri, Sang Muhammad Al-Fatih pun berdiri di seluruh prajuritnya, kemudian bertanya, siapa yang di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dari balik hingga saat ini? Maka tidak ada satu orang pun prajurit yang mengangkat tangannya. Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun prajurit yang pernah meninggalkan sholat dari balik hingga saat itu. Kemudian beliau pun kembali bertanya, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dari balik hingga saat ini? Maka semua prajurit yang ada pada saat itu mengangkatkan tangannya, kecuali satu orang. Siapakah dia? Dialah Sultan Muhammad Al-Fatih, nakluk Konstantinopel. Subhanallah, sungguh mulia kepribadiannya. Maka benar apa kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik prajurit adalah prajurit itu, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin itu. Kemudian dengan kisah
Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia. Ketika beliau sampai ke medan perang, beliau pun membakar seluruh kapal-kapal perangnya, kemudian berdiri dan berpidato, di depan kalian ada musuh dan di belakang kalian ada air laut, maka tidak ada pilihan lain selain berperang sampai kita mati di jalannya atau meraih kemenangan. Masya Allah, sungguh gigih perjuangan para tabi'in, para pemuda-pemuda Islam dulu. Perjuangan yang mereka yang sangat gigih dalam membumikan Islam dan merealisasikan iman, mampu kita rasakan sampai sekarang, sehingga kita bisa merasakan eksistensi Islam sampai saat ini. Ikhwan fillah dimanapun berada, dengan itu marilah saya mengajak kepada kita semua, terkhusus kepada santri Hidayatullah se-Indonesia, untuk terus berjuang meraih impian menjadi pengubah dunia, sehingga nama kita bisa tercatat dengan tinta-tinta emas, sehingga terkenang oleh orang-orang setelah kita bahwa kita pernah hidup di dunia ini. Tetapi perlu saya ingatkan kembali, sebelum kita mengubah dunia, maka yang paling pertama adalah kita mengubah diri kita sendiri. Setelah kita mengubah diri kita, insya Allah keluarga kita pun akan ikut. Setelah keluarga kita pun ikut, maka negara pun pasti akan ikut. Kalau negara sudah ikut, insya Allah ada peluang besar bagi kita untuk mengubah dunia ini. Change yourself to change the world. Akhir kata, saya ucapkan selamat milad untuk Hidayatullah yang sekarang berusia 50 tahun atau setengah abad. Semoga tetap eksis dan terus memberikan manfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata yang salah, itu datangnya dari pribadi saya yang penuh kesalahan. Jika ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.